Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in. Amma ba'du. Hari ini kita akan membahas tuntas tentang zakat fitrah. Apa sih zakat fitrah itu? Nah, sekarang sudah mendekati Hari Raya Idul Fitri. Tinggal berapa hari lagi nih kira-kira ya? Nah, oke, semuanya gimana puasanya? Masih aman? Ada yang sampai bolong nggak nih? Ayo ya. Kalau sampai bolong ya harus dikodok nantinya. Wajib dikodok. Dengan rincian seperti yang pernah saya sampaikan, tergantung udhurnya. Oke, kita bu'akami zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Zakat menurut bahasa lughatan itu adalah an-nama atau berkembang atau menambah. Sedangkan menurut istilah wasyar'an ismu limalin makhsusin yukhadhu min malin makhsusin ala wajhi makhsusin yusrafu lidha'ifatin makhsusatin. Nah, jadi menurut istilah, menurut syara, zakat adalah nama bagi harta yang tertentu yang diambil dari harta tertentu, jelas hartanya, dengan cara tertentu sudah diatur oleh agama. Yusrafu li ta'ifatin mahsusatin, dan diberikan pada golongan tertentu, yakni golongan yang berhak menerima zakat, yaitu lebih kita kenal dengan asnafut samaniyah, golongan 8. Siapa sih golongan 8 itu? Yang pertama adalah orang fakir. Yang kedua adalah orang miskin. Yang ketiga amil atau pelaksana zakat. Atau kalau sekarang ini lebih kita kenal dengan lembaga amil zakat dan sodakoh NU Lazisnu misalnya. Itu termasuk amil. Yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk Islam. Tadinya kafir, lalu dia masuk Islam, itu mu'alaf. Yang kelima adalah budak. Kalau sekarang sudah nggak ada guys, ya budak itu udah nggak ada sekarang. Yang keenam adalah gorimin, orang-orang yang hutang. Nah ini nih pasukan hutangers, bukan kutang ya, hutang ya. Itu yang keenam. Yang ketujuh adalah fisabilillah, yaitu orang yang sedang dalam menegakkan agama Allah, berjuang agama Allah. Contohnya seperti apa? Para kiai, para asatid, para santri itu termasuk fisabilillah. Dan yang terakhir adalah ibnu sabil atau orang yang sedang dalam bepergian, perantauan atau musafir, itu berhak menerima zakat. Bagaimana cara menyalurkannya? Sesuai dengan urutan tadi, dari mulai fakir, miskin, amil, mu'alaf dan seterusnya. Itu sudah berurutan ya. Yang lebih utamanya yaitu dari mulai fakir, miskin dan seterusnya. Ya, sekarang kita akan menjelaskan, akan membahas tentang zakat fitrah dulu. Zakat fitrah. Zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Watajibu zakatul fitri bithalathati asya'a. Ya. Zakat fitrah itu wajib hukumnya bagi orang Islam. Awas nih ya. Wa yuqalu laha zakatul fitrati ail khilqati. Maksud dari zakat fitrah adalah zakat badan. Ya, zakat karena kita menjadi manusia, proses kejadian manusia. Nah, syaratnya apa? Kewajiban zakat fitrah itu ada 3 guys. Yang pertama adalah Islam. Islam nggak? Ayo, kalau Islam wajib hukumnya zakat fitrah. Kalau dia kafir maka tidak wajib zakat fitrah. Awas ya, orang kafir no zakat fitrah, nggak ada hukum zakat fitrah di dalam orang kafir. Ya, nah. Dan juga kecuali untuk budak dan keluarganya yang Islam. Nah, kalau orang itu keluarganya itu budak misalnya, ada budaknya, karena sekarang udah nggak ada ya, atau keluarganya itu Islam, maka dia wajib untuk zakat fitrah. Ya, itu. Yang kedua adalah wabi guru bisyamsi, yaitu terbenamnya matahari. Kapan? Yaitu saat hari terakhir di bulan Ramadan. Itulah awal memberikan zakat fitrah menurut Imam Abu Syuja. Kemudian yang ketiga adalah wa wujudul fudli, yaitu adanya kelebihan.
Maksudnya kelebihan ini adalah mempunyai kelebihan atau apa ya? Kelebihan itu sesuatu yang lebih dari apa yang kita punya, ya, yaitu kelebihan makanan pokok atau makanan yang kita makan sehari-hari, baik untuk dirinya sendiri, untuk anggota keluarganya, seluruh anggotanya, itu untuk makan 1 hari 1 malam selama Idul Fitri. Jadi 1 hari 1 malam keluarganya itu udah aman nih. Nah, dari makanan itu ada lebihan. Nah, maka lebihannya itu diwajibkan untuk zakat fitrah. Nah, apabila tidak ada kelebihan itu, maka dia tidak wajib untuk zakat fitrah. Nah, awas ya. Kalau memang sudah tidak mampu, apalagi sekarang lagi pandemi corona, banyak orang yang kehilangan jabatan, di PHK, nganggur, apalagi gajinya dipotong. Nah, itu banyak sekali ya. Di perusahaan-perusahaan manapun pada kolaps semuanya karena efek dari corona ini ya. Apalagi sekarang lagi PSBB. Ya, otomatis banyak orang yang tidak mempunyai uang dan kelebihan. Nah, kalau orangnya seperti itu, tidak mempunyai kelebihan, maka dia tidak wajib untuk membayar zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quran dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ya, Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah sholat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat, warka'u, dan rukuklah ma'ar raki'in, beserta orang-orang yang ruku'. Jadi kewajiban zakat itu sangat wajib. Ya, jelas sekali dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 43 ini. Makanya kalau kita memang mempunyai kelebihan harta, maka wajib kita membayar zakat. Awas ya, jangan pelit, jangan eman, jangan sayang-sayang dengan hartanya. Kalau memang sudah waktunya untuk zakat fitrah. Kalau memang hartanya itu sudah 1 nisab dan sudah haul, sudah nepung tahun, maka wajib untuk membayar zakat mal dan sebagainya. Jadi bagi kita semua, ayo mari kita zakat fitrah. Oke? Dalam hadis juga dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faradha zakatal fitri min Ramadan. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan. Pada siapa? Alan nasi so'an, pada umat manusia, yaitu 1 sok. 1 sok. Ya. Min tamrin au so'an min syairin, baik dari kurma 1 soknya, au min syairin, atau dari gandum. Karena pada zaman dahulu di Arab, di Timur Tengah itu biasanya mereka makanan pokoknya adalah gandum dan kurma. Ya, ala kulli hurrin, bagi siapa? Ala kulli hurrin, bagi orang muslim yang merdeka, bukan budak. Kalau sekarang udah nggak ada budak. Au abdin dakarin, atau hamba sahaya yang laki-laki, au unta, atau perempuan, minal muslimina, dari orang-orang muslim. Ya, akhrajahul Bukhari fi sahihihi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Jadi jelas sekali hukum zakat fitrah adalah wajib bagi setiap orang Islam. Ya, dan ketika mengeluarkannya itu 1 sok dari makanan kekuatan di suatu negaranya. Kalau seandainya di Indonesia, di sini berarti apa? Ayo kira-kira, yaitu beras. Karena di Indonesia ini makanan pokoknya itu adalah beras. Yang lebih dominan mana? Kalau yang lebih dominannya jagung, berarti ya yang lebih baik jagung. Kalau yang dominannya beras seperti di Indonesia, karena banyak ya, ada jagung, ada gandum juga, ada beras, ada ubi, ada singkong, ya makanan pikuatan negaranya itu. Nah, tapi yang paling diafdolkan itu adalah yang banyak dimakan oleh suatu daerah tersebut. Nah, di Indonesia jelas ya, orang yang memakannya itu kebanyakan adalah nasi. Nasi berasal dari beras. Maka yang dizakati adalah zakat fitrahnya berupa beras. Ya, itu. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, semoga Allah meridhoi Ibnu Abbas. Farada Rasulullah SAW, Rasulullah mewajibkan zakatal fitri,
zakat fitrah. Wajib hukumnya nih zakat fitrah. Jangan sampai ditinggalkan ya, untuk membersihkan jiwa dari kotoran, dari perbuatan yang keji. Tujuannya apa? Tuhrotan lisoim. Yang pertama adalah pembersih untuk orang yang berpuasa. Dari apa? Minal lagwi, dari perbuatan yang sia-sia. Warrofati, dan perbuatan yang keji. Selama berpuasa pasti kita semua pernah melakukan ucapan-ucapan yang kotor, ya, perbuatan yang sia-sia seperti begadang atau main game. Itu kan pasti selama berpuasa itu. Atau perbuatan sia-sianya berupa tidur, puasa, ya, dari terbitnya fajar, sholat subuh, mending sholat subuh, kadang belum terbit, sudah tidur duluan. Bangunnya jam 5, atau menjelang berbuka jam setengah 6. Ya Masya Allah, puasanya kayak gitu. Nah ini nih, puasa yang sia-sia. Masa puasa bablas semua, nggak sholat subuh, nggak sholat duhur, nggak sholat asar, wah ya. Padahal yang paling wajib sholat dulu, baru zakat, baru puasa di dalam rukun Islam itu, ya, perintahnya. Waqimus sholat wa atuz zakat. Ya, menunaikan zakat itu hanya bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, nggak usah. Ya, jangan dipaksakan, jangan memaksakan. Pengen zakat fitrah, malah nyari utang dulu. Ya, itu kurang baik ya. Kalau nggak mampu, ya udah nggak usah zakat fitrah. Nah, sekarang kita lihat. Faman ada pada sholat, barang siapa, ya. Faman ada qoblalis sholat, barang siapa yang menunaikan zakat sebelum sholat. Maksudnya sholat Idul Fitri. Fahiyah zakatun makbulatun, maka itu adalah zakat yang diterima. Awas nih, jangan sampai keliru ya. Dari mulai terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Nah, waman ada pada sholat, barang siapa yang menunaikan zakatnya setelah sholat Idul Fitri, fahiyah sodakotun, maka itu digolongkan menjadi sodakoh minas sodakot, dari beberapa sodakoh. Artinya, kalau kita mengeluarkan zakatnya itu kesiangan, ya, keawanan, maka itu bukan zakat fitrah, tapi dinamakan sodakoh. Nah, makanya mengeluarkan zakatnya hati-hati ya, lebih baik malamnya saja. Kalau memang nanti ketika takutnya ya, dikhawatirkan ketika pagi hari itu akan kesiangan. Itu ya. Itu yang pertama tujuannya. Yang kedua adalah tujuan disyariatkannya zakat fitri adalah untuk mengangkat beban orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Diangkat bebannya. Kenapa? Ya. Karena orang miskin itu jangankan untuk mengeluarkan zakat, untuk makan sehari-harinya saja dia tidak ada. Ya, baru nyari-nyari pekerjaan, baru dia nyari uang ya untuk bisa makan buat besoknya. Hari ininya kadang dia makan, kadang tidak. Kasihan sekali ya. Sekaligus untuk membahagiakan orang-orang fakir dan miskin tujuannya. Karena ya, mereka itu tidak perlu, supaya tidak perlu meminta-minta di hari raya, di hari kemenangan orang-orang Islam, ya, supaya mereka bisa seperti orang yang lain, seperti umat Islam yang lain yang sedang berbahagia karena berhasil, karena selesai menunaikan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Nah, itu ya. Nah, dalam hadis dikatakan, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala agnuhum fi hadzal yaum. Nah, kata Rasulullah, agnuhum fi hadzal yaum. Cukupilah mereka di hari ini. Wa fi riwayatin Al-Baihaqi agnuhum an tawafin hadzal yaum. Jadikanlah mereka tidak butuh dari keliling pada hari ini. Artinya, kita sebagai umat Islam ya, jadikan orang miskin, orang yang fakir, orang yang benar-benar kekurangan, jangankan untuk mengeluarkan zakat, makan saja susah. Nah, di hari ini, di hari Lebaran ini, mereka bisa makan seperti orang Islam yang lainnya. Makanya disyariatkanlah untuk zakat fitrah. Nah, paham ya tujuannya sekarang ya. Tujuannya yang pertama adalah membersihkan diri atau menyucikan diri dari perbuatan yang sia-sia dan keji selama berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kedua adalah untuk mengangkat beban orang-orang yang fakir dan miskin, sehingga dengan zakat fitrah di hari raya itu mereka jadi tidak meminta-minta lagi atau mencari untuk makan di hari itu, karena sudah mendapatkan zakat fitrah itu ya. Nah, sekarang kita
berlanjut ke niatnya. Bagaimana sih cara niat zakat fitrah? Nah, ini ya. Ada beberapa versi ya. Nah, kalau menurut Ustadz ya, seperti yang sudah sering kita dengarkan bersama, seperti kita sering melafalkan bersama ketika zakat, yaitu caranya adalah nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardol lillahi ta'ala. Itu kalau untuk diri sendiri. Nawaitu an ukhrija, niat saya mengeluarkan zakat fitri an nafsi untuk diri saya pribadi, fardhu lillahi ta'ala, fardu karena Allah ta'ala. Itu kalau untuk diri sendiri. Tapi kalau untuk orang lain, entah itu untuk istrinya, untuk anaknya, untuk si fulan atau fulana. Nah, caranya nawaitu an ukhrija zakatal fitri an, misalnya anaknya Ahmad, an Ahmad fardhu lillahi ta'ala. Ya, atau anaknya perempuan an Hindun misalnya fardhu lillahi ta'ala, tergantung nama orangnya siapa. Nah, itu cara untuk niat zakat fitrah ya. Awas, jangan zakat fitrah asal naro. Nah, ini berbahaya nantinya ya. Karena nanti tidak termasuk dalam ibadah zakat fitrahnya karena tidak niat. Nah, itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang adalah ukuran dari zakat fitrah atau berapa sih yang kita keluarkan ketika kita mengeluarkan zakat fitrah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza wajabatil fitratu ala syakhsi, ketika zakat fitrah itu wajib bagi seseorang, fayukhriju so'an min quti baladihi, maka dia mengeluarkan satu sok dari makanan pokok daerahnya di suatu negara. Jadi mengeluarkan zakat fitrah itu adalah makanan pokok di daerahnya. Ya. Jika di daerahnya terdapat beberapa makanan pokok, misalnya ya kayak tadi ya, ada beras, ada gandum, ada jagung, ada apalagi singkong, ubi, atau ada apalagi gandum, kurma dan sebagainya, maka ya yang diambil itu adalah makanan yang paling dominan, yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat di daerah tersebut. Jangan yang minoritasnya, tapi yang mayoritas. Nah, kita ambil contoh di Indonesia. Di Indonesia ini banyak yang mengkonsumsi beras. Berarti yang kita keluarkan untuk zakat fitrahnya adalah berupa beras. Ya, jelas ya. Jangan zakat fitrahnya pakai bonteng atau pakai terong. Ya, masa zakat fitrah pakai terong atau pakai cabai? Wah, karena dianya bos cabai, akhirnya zakat fitrahnya pakai cabai. Itu tidak dianjurkan di dalam syariat. Yang dianjurkan adalah makanan pokok suatu daerah. Ya, yang paling dominan. Itu yang paling dominan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagaimana kalau orang tersebut tidak memiliki satu sok misalnya? Nih, awas nih, ya. Ketika orang tersebut tidak mempunyai satu sok, ya, kelebihannya, jadi dia untuk diri sendiri aman, untuk makanan keluarganya aman, ya. Nah, ternyata dari selebihnya itu cuma setengah sok misalnya. Waduh, nggak ada lagi nih makanannya, tinggal satu sok lagi lebihannya, ya, setengah sok ya, bukan satu sok lebihannya, maka wajib juga dikeluarkan yang setengah soknya, nggak apa-apa ya, walaupun cuma setengah sok. Nah, itu ya, kalau memang tidak punya maka boleh mengeluarkannya setengah sok, yang penting itu makanan yang lebih ya. Itu berarti untuk sedekah saja, bukan zakat fitri ya. Karena ukuran zakat fitri adalah wa qadruhu khamsatu artolin wa thuluthun bil aroki. Ya, kadarnya, ukurannya zakat fitri adalah 5 ritel sepertiga Irak. Ya, sepertiga negara Irak atau Baghdad. Baghdad ya Irak ya. 5 ritel lebih ya, 5 ritel atau kati kalau bahasa Indonesianya, bahasa Jawanya itu adalah 5 kati lebih 1/3 ya, 5 kati 1/3 satu sok itu ya. Nah, kalau kita dikonversikan ke di dalam kilogram ya, berarti satu sok itu sama dengan 4 mud ya. Nah, setiap mud, satu mud itu 675 gram menurut madhab Imam Syafi'i ya. Nah, 675 gram itu kagok, kita bulatkan saja menjadi 7 on ya, minimalnya nih 7 on. Nah, berarti 4 mud kali 7 on sama dengan 2800 gram atau 2,8 kilo.
Nah, lebih bagusnya itu bulatkan lagi menjadi 3 kilo. Ya, minimal 2,8 kilo. Ya, lebih sempurnanya 3 kilo. Selebihnya buat sodako. Awas nih ya. Zakat yang dikeluarkan ketika kita zakat fitrah ukurannya adalah 2,8 kilo atau 3 kilo. Nah, sekarang sudah mulai ramai dari kalangan NU ya, bahwasanya zakatnya itu boleh berupa beras, boleh berupa uang. Diuangkan saja tidak masalah. Nah, kalau zakat itu diuangkan berarti itu mengikuti madhab Imam Abu Hanifah atau madhab Hanafi. Ya, boleh dikeluarkan. Nah, ukurannya itu adalah menurut Lazisnu itu 40.000 ya kalau diuangkan. Nah, kalau untuk ininya 3 kilo ya. Nah, paling tidak itu 2,8 kilo minimalnya ya. Lebih sempurnanya 3 kilo saja supaya kita ihtiyat. Ingat ya, 3 kilo. Ya, saya juga alhamdulillah setiap mengeluarkan zakat ya, dari kecil sampai sekarang itu selalu 3 kilo ya, karena ihtiyat. Hati-hati supaya lebih sempurna juga zakatnya. Toh tinggal 2 on lagi masa ya pelit-pelit amat sih jadi orang ya. Cuman 2 on doang. Ya, 3 kilo saja. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita akan membahas yang selanjutnya adalah waktu ditunaikannya zakat fitrah. Kapan sih? Mungkin kita tahunya cuman pada saat bulan Ramadan, akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idnya. Sebenarnya ada 3 macam ya waktu ditunaikan zakat fitrah. Awas nih ya. Yang pertama, waktu ditunaikan zakat fitrah itu adalah akhir bulan Ramadan ketika terbenam matahari. Matahari terbenam ya. Biasanya di musola di masjid itu takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, ketika sudah takbiran, terbenam matahari, otomatis umat Islam berbuka puasa. Dan setelah itu mereka akan menunaikan zakat fitrah sampai menjelang sholat Idul Fitri. Itu waktu yang paling utama atau waktu yang paling afdol. Ya. Nah, ini menurut pendapat Imam Nawawi dan Imam Syafi'i. Yang kedua adalah waktunya boleh zakat fitri itu di puasa pertama bulan Ramadan. Jadi pagi puasa itu boleh ya dikeluarkan. Nah, mulai puasa tuh awal puasa paginya itu boleh dikeluarkan zakat fitrah. Tapi ya tidak boleh ketika malam puasa Ramadannya. Jadi terbenam matahari, sholat taraweh misalnya, terus zakat fitrah itu tidak boleh ya. Nanti zakat fitrahnya setelah awal puasa, yaitu pagi harinya, itu boleh dikeluarkan. Itu menurut Imam Mutawali, boleh dikeluarkan. Yang ketiga adalah pendapatnya Imam Al-Baghawi ya. Itu kapanpun, semua waktu sepanjang tahun itu boleh. Ini menurut Imam Baghawi, tapi pendapat ini lemah dan tidak ada dasarnya. Jadi jangan ditiru, jangan dilaksanakan ya. Nah, yang tadi saja, yang pertama pendapatnya Imam Nawawi dan Imam Syafi'i, yaitu lebih afdolnya zakat fitrah itu ketika matahari terbenam di akhir bulan Ramadan sampai menjelang sampai menjelang sholat Idul Fitri. Itu yang paling utama ya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ya, jelas ya. Nah, berarti kita tarik kesimpulan untuk orang yang ingin mengeluarkan zakat fitrah. Sekali lagi saya ingatkan, satu sok sama dengan 4 mud. 4 mud, 1 mudnya sama dengan 700 gram. 4 kali 7 sama dengan 2,8 kilo atau 2.800 kilo. Kita bulatkan menjadi 3 kilo. Ya, jadi zakat fitrah kita keluarkan 3 kilo. Jangan lupa, don't forget guys. Nah, ya. Kemudian waktu dikeluarkannya kita ikut mazhabnya Imam Syafi'i dan pendapatnya Imam Nawawi, yaitu di akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Itu waktu yang paling utama. Kalau tidak sempat, boleh di sepanjang bulan Ramadan, nggak apa-apa, masih diperbolehkan. Tapi lebih baiknya tadi ya yang pertama. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga
dengan adanya pembahasan tentang zakat ini, kita akan semakin tahu ya tentang ukurannya, tentang siapa saja yang mendapatkannya zakat fitrah ini. Dan mulai sekarang ayo kita zakat fitrah ya, karena itu sangat penting bagi kita semuanya, karena diantaranya adalah menyucikan diri, membersihkan diri ya. Itu saja, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.